Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarata wat tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Berhubungan tentang sujud tilawah dalam sholat. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholatnya orang yang sendiri ketika membaca ayat sajdah atau mendengarkan dan terdengar. Bagaimana yang hendak dilakukannya atau yang harus dilakukannya. Kali ini mengenai imam dan makmum. Pembahasan mengenai sholat orang yang sholat sendirian ketika menemui ayat sajdah, apa yang dia lakukan itu sudah kita bahas. Kali ini mengenai imam dan makmum. Amal musalli fi jama'atin, adapun orang yang sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah berarti antara ia imam atau dia makmum. Sebelum membahas makmumnya, bahas imamnya dulu. Fa in kana imaman, maka jika orang yang salat berjamaah itu adalah seorang imam, fahuwa kal munfaridi, hukumnya dia seperti orang yang salat sendiri. Bagaimana orang yang salat sendiri? Orang yang salat sendiri ketika ia membaca ayat sajdah, disunahkan bagi dia untuk sujud. Tapi kalau dia nggak sujud ya nggak masalah. Sunnah untuk sujud. Dan pembahasannya sudah dibahas. Bagaimana kalau dia siap merunduk untuk sujud, tapi diganti ruku nggak jadi sujud, apakah perlu kembali dan lain sebagainya, itu sudah menjadi pembahasan. Yang penting imam tadi itu ketika membaca ayat sajdah dalam sholatnya, ia dihukumi seperti orang yang sholat sendiri. Wa idza sajadal imamu litilawati nafsihi wajaba 'alal ma'mum ayasjuda ma'ahu. Kalau si imam tadi itu sujud, tentunya karena bacaannya sendiri, bukan karena mendengar atau terdengar orang lain membaca kemudian dia sujud, bukan. Seperti sholat munfarid kemarin. Maka wajib bagi makmum ikut sujud. Imamnya membaca wasjud waqtarib, sujud imamnya, maka makmum wajib sujud. Yang membaca sampingnya imam, imam dengar atau imam terdengar misalnya, imamnya sujud, nggak boleh bagi makmum ngikut. Wong imamnya sendiri nggak boleh sujud kok. Imamnya sendiri nggak boleh sujud, kenapa? Bukan bacaannya, tapi bacaannya orang nggak boleh sujud. Kalau imamnya sujud batal sholatnya imam. Lah makmum, lah kalau sholatnya imam batal, makmum nggak boleh ngikuti. Mufaraqah, ya mufaraqah, karena apa? Imamnya batal. Jadi karena bacaannya imam kemudian sujud, maka makmum wajib ikut sujud. Fa lam yaf'al, kalau makmumnya nggak sujud, imamnya sujud tilawah, setelah membaca wasjud waqtarib, makmumnya nggak sujud, tetap berdiri, batalat sholatuhu, batal sholatnya si makmum. Kenapa? Karena meninggalkan mengikuti imam dalam kesunahan yang itu adalah sunnah fahisyah, apa mukhalafatul fahisyah, pelanggaran yang buruk, ya, pelanggaran yang buruk atau ketidaksamaan antara imam dan makmum yang buruk, ya, menonjol, kelihatan. Kalau cuma sekedar imamnya baca, ini makmumnya nggak baca, masih nggak masalah. Tapi kalau perbuatan seperti ini menonjol,
Nah, akhirnya batal salatnya si makmum. Kenapa? Imamnya sujud tapi dia nggak sujud. Sebaliknya, fa'ilam yasjudul imam, imamnya nggak sujud. Wasjud waqtarib lam yajuz lil makmum, nggak boleh bagi makmum untuk sujud. Kenapa? Imamnya sendiri nggak sujud kok. Yang ditekankan untuk sujud karena ayat sejadah itu si pembaca. Lah sekarang yang membaca adalah imam. Lah imamnya nggak sujud, lebih-lebih bagi pada makmum nggak boleh. Lah kalau makmumnya sujud, imamnya nggak sujud tapi makmumnya sujud, fa in sajada batalah salatu. Kalau makmumnya maksa sujud padahal imamnya tidak sujud, batal salatnya si makmum. Nah. Walakin yustahabu idza faragha minas shalah. Tapi disunahkan bagi makmum ketika imamnya salam untuk sujud. Tapi apa? Wala yata'akkad. Tidak ditekankan kesunahannya. Semisal makmumnya masbuk misalnya, atau yang semisalnya. Lah ini disunahkan sujud setelah sholat, setelah sholat, bukan di dalam sholat, setelah sholat. Jadi setelah salam sujud tilawah dari bacaannya imam tadi. Imamnya baca wasjud waqtarib, nggak sujud. Makmum nggak boleh sujud, kalau sujud batal. Tapi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, disunahkan baginya untuk sujud tilawah dari bacaannya imam dalam sholat. Tapi tidak ditekankan kesunahannya. Kenapa? Spasinya terlalu panjang. Spasinya terlalu panjang, tidak ditekankan kesunahannya. Tapi masih ada kesunahan. Walau sajadal imamu walam ya'lamil makmumu hatta rafa'al imamu ra'sahu minas sujud. Imamnya sujud tilawah, tapi makmum nggak tahu kalau imamnya sujud tilawah. Kapan taunya? Taunya makmum setelah imamnya berdiri dari sujud. Ngangkat kepalanya dari sujud baru tahu makmumnya kalau imam tadi sujud tilawah. Entah makmumnya ini ada di alam barzah atau di alam arwah sehingga nggak tahu kalau imamnya sujud. Ini gambaran kalau sholat di sini ya. Kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mungkin masih masuk akal lah, jauh. Antara imam makmum nggak ketok imami, nggak kelihatan imamnya. Kalau musim corona kemarin ketok imami. Kalau musim bukan corona, umroh atau haji nggak ketok imamnya. Terus makmumnya nggak tahu, masuk akal ya. Tapi kalau di sini kan mungkin ya karena makmumnya tadi itu hilang kesadaran, entah tenggelam dalam lautan atau tenggelam dalam pengamatan sholatnya. Terus nontonnya kan gitu ya. Nggak tahu kalau imamnya sujud, baru nyadar kalau imamnya sujud ketika imam sudah mulai ngangkat dari sujudnya, sudah mulai bangun dari sujudnya. Gimana? Batal nggak sholatnya makmum? Fahuwa ma'dzurun fi takhallufi. Ditoleransi, dimaafkan dalam pelanggarannya tadi ini. Karena tidak mengikuti imam dima'dzur, ya. Dijadikan adalah udzur, toleransi. Diringankan. Ya, nggak batal. Kalau tadi kan batal. Kalau imamnya sujud, makmum nggak sujud kan batal. Lah ini karena nggak tahu, baru tahu karena imam baru berdiri dari sujud, sudah ngangkat kepalanya mau berdiri, maka makmum nggak perlu merunduk untuk sujud, sudah dia ma'dzur, ya, ma'dzur, nggak apa-apa, nggak batal. Kalau dia maksa sujud nggak boleh, wala yasjudu lahu an yasjud, nggak boleh bagi dia untuk sujud. Walau alima wal imamu ba'du fi sujud wajib sujud. Kalau dia baru nyadar kalau imamnya sujud, imam masih sujud, maka dia wajib sujud. Jadi intinya kalau dia tahu imam sudah ngangkat, maka nggak boleh bagi dia untuk sujud. Kalau dia tahu imamnya masih dalam keadaan sujud, maka dia wajib untuk sujud. Falau hawa ila sujudi farafa al imamu wa huwa fil huwi rafa'a ma'ahu. Kalau si makmum tadi ini merunduk untuk sujud, di perjalanan merunduk imam
bangun dari sujud. Apakah perlu makmum tadi ini melanjutkan sampai sujud? Nggak perlu. Balik bersama imam. Balik bersama imam. Seperti orang ya kate mahalul qiyam longgo. Kate longgo ini wis anu ya ngadeg kok meneng ngikuti aja diterusno longgo. Dik tas longgo diterusno longgo ini kan enggak kan? Ngikuti yang seperti itu. Ini makmum jalan ke sujud, imamnya ngadeg dari sujud, dia belum sampai sujud. Ya berarti apa? Balik. Balik bersama imam, kembali bersama imam. Enggak boleh bagi dia sujud. Enggak boleh. Seperti itu pula orang yang lemah. Orang yang lemah. Merunduk ke sujud. Ini wasjud waqtarib, imamnya sujud. Imamnya sehat, bugar, kuat. Ini yang tua merunduk pelan, nggak wani banter, wedi ndrosor. Ketika perjalanan pelan, sebelum sampai ke sujud, imamnya sudah bangun dari sujud. Lah, ini ngikut imam wis. Jadi tuas merunduk imam wis pelan-pelan, durung tutup imamnya ngadeg, ya ngadeg pisan. Berdiri juga. Kenapa? Mungkin imamnya cepat atau lambatnya dia. Karena kecepatannya imam atau keterlambatan dia untuk sampai ke sujud. Yarji ma'ahu, kembali bersama imam, wala yasjud, tidak sujud. Nah, di situ ada disebutkan beberapa masalah. Di antaranya apa? Imamnya ruku. Si makmum menganggap bahwa imamnya sujud tilawah. Imamnya membaca ayat sajdah. Wasjud waqtarib. Allahu Akbar, kan takbir. Untuk sujud tilawah pun takbir. Takbir imamnya Allahu Akbar karena full jamaahnya. Si makmum yang di belakang menganggapnya imam sujud. Apalagi orang yang nggak ngerti, dianggap imamnya sujud, padahal sak sop ngene tok lho salate. Imam sujud, makmumnya nggak tahu. Sebaliknya kadang imam rukuk, makmumnya sujud. Kenapa? Nggak perhatian, saking khusyuknya. Lah ini si makmum menyangka bahwa imam sujud, padahal imamnya apa? Takbir ke ruku. Yang dibaca ayat sajdah, takbir, dikiranya makmum, imam sujud tilawah. Ternyata imamnya ruku. Gimana? Kalau Allahu Akbar ruku imam. Lah makmum tadi ini niat untuk apa? Sujud. Ternyata imamnya ruku. Ya sudah, berhenti di ruku. Loh gimana? Pembahasan yang lalu diterangkan kalau kita merunduk untuk sujud, kita batalkan niat kita. Wis ruku ae, itu harus kembali ke berdiri, baru kembali ke ruku. Lah ini gimana? Ini nggak perlu kembali, nggak perlu kembali ke berdiri. Ya langsung ruku aja, langsung berhenti di ruku itu, ngikuti imam. Ya, lalu terus dima'fu, ya, dima'fu, ditoleransi karena apa? Alasannya mutaba'ah, ngikuti imam. Jadi nggak perlu berdiri ke nggak perlu kembali ke berdiri baru ruku. Walaupun niatnya makmum tadi itu merunduknya untuk sujud tilawah, tapi karena imamnya ruku, akhirnya dia berhenti di ruku. Seperti yang diiktimadkan oleh Imam Zarkashi, Imam Jamal Ar-Ramli, Al-Khatib, Ibnu Qasim, Qalyubi dan selainnya. Tapi Imam Syekh Zakaria dan Imam Ibnu Hajar mengatakan wajib bagi makmum tadi itu kembali ke berdiri, kemudian ruku. Jadi kalau Imam Ramli, ya, Imam Khatib, Imam Ibnu Qasim dan Imam Qalyubi dan beberapa daripada mereka selain itu nggak perlu kembali ke berdiri, langsung ruku. Walaupun niatnya makmum tadi itu merunduk untuk sujud, ternyata imamnya ruku, ya dia langsung ruku. Tapi kalau Syekh Zakaria Al-Ansari yang diikuti oleh Imam Ibnu Hajar, makmum tadi itu karena niatnya untuk sujud, maka dia nggak boleh langsung ruku, kembali ke berdiri. Setelah berdiri itu maknina, baru dia ke ruku untuk ngikuti
imam. Imam Qalyubi berkata dalam kitabnya Hasyiah ala Syarhil Mahalli, jika nampak bagi makmum hal tersebut ba'da sujudihi, setelah sujudnya, wajib 'alal 'aud lil ruku' faqat, wajib kembali untuk ruku' saja, enggak perlu berdiri. Misalnya apa? Terus sampai sujud makmumnya, baru tahu kalau imamnya enggak sujud, ruku'. Ya apa? Makmum tadi ini yang sampai sujud langsung ruku. Ya, langsung ruku. Enggak perlu berdiri. Ini katanya Imam Ar-Ramli. Ya. Imam Qalyubi dalam kitabnya. Ya. Kalau dia berdiri kembali ke berdiri. Enggak kembali ke ruku, kembali ke berdiri. Ami dan aliman batalat salatu. Kalau sengaja dan mengetahui hukumnya, batal salatnya si makmum tadi ini. Ya. Itu kataan Imam Qalyubi. Jadi intinya makmum nggak perlu kembali ke berdiri, melainkan langsung ruku. Nah, sama dengan merunduknya tadi itu, merunduk untuk sujud, tapi ternyata imamnya ruku, dia ya berhenti di ruku, nggak perlu melanjutkan sujud. Tapi kalau si makmum ini sudah terlanjur sujud, baru tahu bahwa imamnya itu nggak sujud, maka dia langsung ruku. Kalau dia berdiri sengaja mengetahui hukumnya, batal salatnya menurut Imam Qalyubi. Tapi kalau menurut Imam Syekh Zakaria Al-Ansari yang diikuti oleh Imam Ibnu Hajar, harus kembali ke berdiri baru ruku. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman, itu kalau imam. Lah sekarang kalau yang salat itu adalah seorang makmum, fala yajuzu an yasjuda li qiraati nafsihi wala li qiraati ghairi imamih. Tidak diperkenankan bagi makmum sujud karena bacaannya dia dalam sholatnya atau bacaan selain imamnya. Sholat zuhur, sholat asar, makmumnya membaca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai wasjud waqtarib. Makmum enggak boleh sujud. Ya. Walaupun bacaannya dia sendiri nggak boleh sujud. Kenapa? Dia makmum. Makmum itu wajib mengikuti imam, nggak boleh sujud. Apalagi bacaan selain imamnya. Bukan imam yang membaca, orang lain, tambah nggak boleh. Bacaannya sendiri aja nggak boleh, apalagi bacaan selainnya. Kalau sujud si makmum tadi itu karena bacaannya saja, wasjud waqtarib, sujud makmum, batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Dan dimakruhkan bagi makmum membaca ayat sajdah dalam sholatnya. Makmum dimakruhkan membaca ayat sajdah dalam sholatnya. Dan dimakruhkan pula bagi makmum mencermati, mengamati bacaan selain imamnya. Jadi makmum makruh memerhatikan bacaan selain imam. Makruh, tugasnya makmum itu memerhatikan bacaannya imam, bukan bacaan selain imamnya. Makanya makruh. Jadi makruh membaca ayat sajdah, makruh pula memerhatikan bacaan selain imamnya. Nah, ini mengenai hukum-hukum yang berhubungan tentang sujud tilawah dalam sholat. Mudah-mudahan ya, menambah kefahaman kita. Dengannya kita bisa menjadi lebih mengerti apa yang harus kita lakukan dalam setiap perbuatan kita, dalam ibadah kita, ketaatan kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.